saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Selama ku percaya, mukjizat itu nyata. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi dan selamat berjumpa lagi dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada pagi hari ini. Dan pagi hari ini dilayani oleh Bapak Pendeta Fendi Sutanto dari Bethesda Yogyakarta. Mari kita bersama-sama bersatu hati dan menyiapkan diri kita untuk memasuki ibadah. Dimohon jemaat untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita menghayati kembali peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dalam peristiwa itu, para murid terpaku menyaksikan Sang Guru meninggalkan mereka. Di tengah kebekuan dan keheningan, mereka disadarkan oleh suara malaikat yang mengingatkan mereka untuk tidak hanya terpaku melihat ke langit. Mereka diingatkan akan realita kehidupan dan tugas panggilan menjadi saksi kasih Allah bagi dunia dan sesama. Kini kita pun juga diingatkan untuk tidak terpaku dan terdiam di tengah kondisi dan situasi yang masih terbatas dikarenakan pandemi COVID-19 ini. Di tengah segala keterbatasan ini, kita dipanggil untuk menghadapi realita yang ada, serta berkarya menjadi saksinya bagi dunia dan sesama. Marilah kita menghadap hadirat-Nya, menyaksikan kemuliaan Tuhan Yesus yang terangkat ke surga, dan mengingat kembali panggilan kita dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 225 bait pertama dan kedua, berkereta awan putih. Kereta awan putih, Yesus naik dari bumi dan menuju tatanya, Bertelurlah tiap makhluk, tiap lidah pun mengaku, Yesus Tuhan semesta, Yesus Tuhan semesta. Marilah ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga kita mulai dan kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa Pencipta langit dan bumi yang setia memelihara ciptaannya. Atas saudara sekalian, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus. Demikianlah kiranya atas saudara juga. Silahkan duduk kembali. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Salam Alahim. Bagaimana kabar Bapak Ibu, saudara-saudara? Puji Tuhan. Semoga kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudara, juga yang ada di rumah masing-masing atau di tempat lain, merasakan karya dan kemurahan kuasa Roh Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kenaikan Tuhan Yesus ke surga bukanlah akhir dari karya kasih Allah bagi dunia. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga justru menjadi awal perutusan bagi para murid untuk melanjutkan karya kasih Allah dalam terang Roh Kudus. Panggilan itulah yang saat ini kita emban. Sebagai murid-murid Tuhan Yesus, kita diutus untuk mewartakan kasih, pengampunan, pengharapan, dan pemulihan di tengah dunia yang masih muram ini. Mari kita sambut karya kasih Allah dengan bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 223 bait 1, nyanyian Malaikat Nyaring Bergema. Nyanyian malaikat nyaring bergema, surga telah terbuka bagi rajanya. Kristus Raja mulia, jaya dan megah. Yesus Raja kasih, naik tatanya. Sudahlah sempurna karya selamanya. Yesus naik ke surga, puji namanya. Saudara-saudara yang terkasih, di tengah kemurungan yang masih menyelimuti dunia, Tuhan memanggil kita untuk mewartakan kasih, pengharapan, dan damai sejahteranya. Seperti sabdanya dalam Injil Markus 16 ayat yang ke-15b yang mengatakan, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Marilah kita memeriksa diri kita sendiri. Sudahkah kita menjadi saksi yang setia bagi dunia dan segala isinya? Sudahkah kita peduli pada saudara kita yang membutuhkan pertolongan kita? Dan sudahkah seluruh kehidupan ini kita pergunakan sebagai sarana menjadi saksinya? Pada kenyataannya, seringkali kita masih mementingkan diri kita sendiri, mencari kenyamanan diri dan tidak peduli pada sesama kita. Oleh karena itu, marilah kita menyatakan pertobatan kita kepada Tuhan di dalam doa pertobatan secara pribadi. Jemaat dimohon untuk berdoa secara pribadi.
Ya Tuhan, inilah seru pertobatan kami. Ampunilah kami, kasihanilah kami, dan perbaharuilah hidup kami. Amin. Marilah kita nyanyikan nyanyian penyesalan dari PKJ 40. Kasihanilah aku yang lemah, ya Tuhan Maha Kuasa. Hapuskan semua kesalahanku, berilah anugerah. Oleh kasih dan kuasa-Mu, ku rasakan damai-Mu. Aku tahu Kau selalu dekat padaku, limpahkan rahmat-Mu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita bersama-sama berdiri. Kita bersama menerima berita anugerah dari Tuhan. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia melihat, Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya, dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus Anak-Nya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah Anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Surat 1 Yohanes pasal 4 ayat 13 sampai 15. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Nyanyian kesanggupan Kidung Jemaat 370 bait 1. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bahagia. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Silahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, serta anak-anak yang terkasih, marilah kita mempersiapkan diri untuk merenungkan sabda Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini, di tengah kami merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kami bersama-sama bersuka cita. Kami bersyukur atas anugerah Allah yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami, walaupun kami berada di tengah-tengah masa pandemi COVID-19. Kami dimampukan oleh kekuatan Roh Allah untuk terus menghayati akan karya penyelamatan Tuhan. Dan terlebih khusus, jika saat ini kami diperkenan Allah
untuk bersama-sama mengenang kembali akan peristiwa agung kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Semua ini hanya karena anugerah yang Tuhan nyatakan bagi kami. Ya Allah, di tengah-tengah persekutuan kami bersama dengan Engkau, kami rindu untuk merenungkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus mengurapi kami, memberi hikmat akal budi, memampukan kami untuk mengerti sabda-Mu. Berikanlah kami kecerdasan kemampuan, sehingga kami pun ada di dalam penghayatan akan sabda Allah yang kami dengarkan saat ini. Terima kasih ya Roh Kudus, kami serahkan pewartaan ini hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Engkau kuduskan kami, supaya kami layak bersatu dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga saat ini diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal 24. Injil menurut Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53. Yang demikian bunyi sabdanya. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta anak-anak yang terkasih, tema perenungan kita pada ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga saat ini tak terbatas ruang dan waktu. Tak terbatas ruang dan waktu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
konteks kita saat ini masih berada di dalam suasana atau situasi dan kondisi pandemi COVID-19. Selama kita berada dalam masa pandemi COVID-19, kita sudah belajar sebenarnya melalui media-media yang sekarang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Media elektronik yang demikian sudah super canggih kita gunakan di tengah-tengah kita berada di dalam masyarakat yang sangat dibatasi oleh kondisi yang sedang terjadi. Pembatasan-pembatasan itu sebenarnya tidak mengalami sesuatu yang membuat manusia itu tidak berdaya. Mengapa? Karena dibarengi dengan ilmu teknologi yang semakin maju dan semakin canggih. Kita mungkin secara fisik dibatasi oleh ruang. Kita tidak bisa bertemu satu dengan yang lain, tetapi kita sebenarnya masih bisa menggunakan alat-alat yang ada termasuk HP kita untuk bertemu, berkomunikasi melalui video call dan sebagainya. Nah, kita sebenarnya tidak lagi dipusingkan dengan batasan-batasan yang memang mau tidak mau itu harus kita alami dalam konteks pandemi ini. Kita dibatasi oleh ruang, tetapi kita bisa melakukan itu dengan alat-alat yang sudah canggih. Dan itu tidak lagi menjadi kendala sebenarnya bagi kita. Persoalannya itu hanya belum biasa. 1 tahun Bapak Ibu Saudara lebih ya, kita mungkin belum menjadi habits gitu ya. Tapi kalau pandemi ini tidak hilang-hilang, tidak selesai, ya otomatis itu nanti akan menjadi habit kita. Kita akan selalu menggunakan alat yang tidak lagi menjadi persoalan bagi kita. Ya, kita bisa di dunia maya untuk bisa berkomunikasi dan berelasi, sehingga batasan waktu dan ruang bisa diatasi. Paling tidak itu tidak menjadikan kita manusia itu depresi. Coba kalau tidak ada, ya pasti banyak orang yang sudah mengalami depresi, Bapak Ibu Saudara, ya, karena kondisi pandemi itu. Ya harapan kita segera hilanglah pandemi ini, sehingga kita bisa kembali untuk bisa berelasi dan berkomunikasi bersama-sama dalam perkumpulan orang-orang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara, tema yang tentu harus kita refleksikan di tengah kita mengingat atau mengenang kembali peristiwa kenaikan Tuhan Yesus saat ini, tak terbatas ruang dan waktu. Nah, ini sebenarnya dunia roh. Pada waktu Yesus mati, kemudian dikuburkan, dan 3 hari dia bangkit, sudah beralih. Dan Tuhan mengatakan, jangan menyentuh aku. Dan itu kepada perempuan-perempuan itu dan murid-muridnya. Artinya apa? Artinya bahwa ada perubahan dari Kristus yang fisik dan roh
menjadi roh. Yang kemudian penampakan 40 hari itu menjadi pertanda bagaimana Yesus bisa menembus ruang dan waktu. Kalau sebelum kematian dan bangkit, waktu masuk ke ruang rumah, Tuhan Yesus lewat pintu atau tiba-tiba muncul di tengah murid-murid. Bapak Ibu Saudara, pasti dia lewat pintu. Tapi waktu Yesus setelah mati dan bangkit menampakkan diri dan murid-murid ada di sebuah rumah, di ruang, Tuhan Yesus lewat pintu atau tiba-tiba? Bapak Ibu Saudara, itu yang membedakan. Sehingga peristiwa itu yang kemudian kita bisa merefleksikan bahwa Kristus yang roh itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Maka saat kemudian Tuhan Yesus naik ke surga, Bapak Ibu Saudara-saudara, murid-murid melihat bahwa itulah Kristus, Allah yang memiliki kekuasaan yang maha, sehingga tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Inilah yang tentu menjadi keyakinan kita umat Tuhan, bahwa Kristus setelah naik ke surga, Tuhan berjanji bahwa pada hari yang ke-50 akan turun Roh Kudus di Pentakosta. Dan roh itu yang akan memberikan kekuatan kepada semua umat untuk menjadi saksi Kristus. Roh ini tidak terbatas dan tidak bisa dibatasi oleh apapun. Sehingga sebenarnya orang Kristen itu harus meyakini bahwa kita semua ada di dalam kekuatan roh Tuhan. Tuhan sudah naik ke surga dan dia memberikan rohnya untuk ada, beserta, menyertai, menguasai, dan memampukan umat di dalam segala perkara. Dan itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita masih takut menghadapi pergumulan-pergumulan ini, sebenarnya kita perlu bertanya pada diri kita, mengapa kita takut? Padahal Tuhan Yesus sudah bangkit dan naik ke surga, dan dia memberikan rohnya untuk kita. Apa yang sebenarnya menjadikan kita ini masih takut? Bapak Ibu Saudara, apalagi dalam kondisi COVID-19 ini, bukankah banyak orang yang takut? Takut apa? Bapak Ibu Saudara, ya, yang jelas takut mati itulah. Padahal orang Kristen itu sudah paham, bahkan menurut saya orang Kristen itu sudah ngerti, khatam bahkan, kalau Yesus naik ke surga itu menyediakan tempat dan rohnya saja disertakan selagi manusia pengikut Kristus umat Tuhan itu hidup di dunia. Mengapa kita kemudian mengalami ketakutan-ketakutan seperti itu? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang yang mengalami ketakutan sekarang ini. Bukankah kalau kita takut berarti kita ini masih belum meyakini kekuatan Allah yang tidak terbatas tadi, yang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu? Mengapa kita seringkali mengalami itu? Karena kita belum memiliki keyakinan, yakin betul, percaya betul bahwa Kristus yang naik ke surga, dia juga memberikan rohnya untuk kita.
Kita mengalami banyak pergumulan, persoalan, ya itulah manusia. Tapi paling tidak, Bapak Ibu Saudara, kita punya kekuatan. Itu yang penting. Sehingga kita bisa tetap menghadapi segala sesuatu itu tidak mengalami ketakutan. Karena kita punya Allah yang tidak dibatasi itu. Kalau Bapak Ibu takut berarti Bapak Ibu itu masih membatasi Allah dengan batasan ruang dan waktu. Paling tidak ruang dan waktu pikiran kita. Kadangkala orang Kristen juga masih memiliki konsep bahwa Allah itu seperti yang dipikirkan. Itu kan yang terjadi. Padahal pikiran kita itu terbatas ruang dan waktu. Maka ada ayat yang menyatakan pakailah pikiran Kristus. Itu kan? Jadi pikiran Kristus yang tidak dibatasi ruang dan waktu. Kalau orang Kristen percaya kepada Tuhan yang tidak terbatas tadi, ya sudah. Kita ini meyakini sepenuhnya bagaimana Allah yang bangkit, yang naik ke surga, dan kemudian dia memberikan Roh Kudus kepada kita itu ada dalam setiap aspek kehidupan ini. Banyak orang yang belum paham dengan itu, Bapak Ibu Saudara. Sehingga yang terjadi ya, hidup ini diwarnai stressing. Tekanan-tekanan yang kemudian membuat dia depresi. Bukankah murid-murid Tuhan setelah Tuhan Yesus bangkit, mereka sudah tidak depresi, Bapak Ibu Saudara? Dan tadi ayat yang kita baca saat Yesus naik ke surga dan dia menjanjikan hari yang ke-50 Roh Kudus turun, murid-murid justru bersuka cita. Tidak takut lagi gitu. Tidak mengalami kekhawatiran lagi. Itu yang terjadi. Ada perubahan. Nah, saya berharap orang Kristen itu setelah mengikuti rangkaian mulai dari Trisuci hari, ya, Paskah sampai kenaikan ini, dan besok hari yang ke-50 Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan, ada perubahan. Bapak Ibu Saudara ya, ada perubahan. Jangan pakai pikiran yang masih membatasi Allah itu loh. Maksud saya, siapa di antara kita yang tidak pernah membatasi Allah? Ada yang berani angkat tangan. Kita itu kan selalu membatasi Allah. Bangun tidur, contoh ini ya, Bapak Ibu Saudara, bangun tidur, Bapak Ibu khawatir, ya, ojo-ojo. Nih, tembung ojo-ojo nih. Gek. Napa melih? Oh, sakniki. Ojo-ojo. Gitu. Gek. Berarti Bapak Ibu itu membatasi Allah atau tidak? Halo? Pripun? Tasih bingung Covid mboten saged mudik napa pripun iki. Bapak Ibu saudara-saudara. Seringkali itu kita membatasi itu loh. Mengapa kita membatasi? Harusnya bangun tidur itu ya bersyukur puji Tuhan. Itu saja. Kalau sudah bangun tidur sadar masih hidup, jalani saja. Banyak orang Kristen itu bangun tidur tidak sadar kalau dia hidup itu loh. Persoalannya kan begitu. Masalahnya kan begitu. Bapak Ibu Saudara. Sehingga pikiran yang muncul itu pasti pertama membatasi Tuhan gitu loh. Itu ya, membatasi kuasa Tuhan. Itu yang terjadi. Sehingga kita menjadi orang yang kadang-kadang overprotective gitu ya. Wow, kekhawatirannya yang menguasai daripada roh Tuhan yang menguasai. Ya, Bapak Ibu Saudara. Saya itu menyampaikan kepada teman-teman tenaga medis di rumah sakit, karena saya di rumah sakit, dan itu juga untuk menguatkan diri saya sejak pandemi sampai sekarang.
Yang penting kita itu sudah taat protokol. Masalahnya COVID itu juga tidak dibatasi itu tadi. Dan kita tidak tahu. Jadi kan mirip itu kan. COVID itu dengan iblis itu meh podo. Bapak Ibu saudara-saudara, ya. Iya. Nah, saya hanya bilang begini, yang penting kita sudah protokol, kita jalani. Ya, pakai masker, pakai tutup kepala, pakai hand sanitizer, cuci tangan atau pakai hazmat. Kalau kita masuk isolasi, Bapak Ibu saudara-saudara, ya sudah. Persoalan mati atau tidak itu bukan urusan kita. Kalau masih takut, sudah, ndak usah jadi nakes, itu saja. Padha kalih kula, nek ora gelem dadi pendeta rumah sakit ya semetu wae. Nggih ta? Gitu saja loh. Kok seringkali orang itu membatasi. Segala sesuatu lebih dari protokol kesehatan itu sudah ada di dalam kekuatan Allah. Sehingga kekhawatiran itu hilang, Bapak Ibu Saudara. Itu ya. Ya saya juga tidak mau konyol dengan orang-orang yang idiot, yang menggunakan agama yang seolah-olah itu bisa menjadi kekuatan magic gitu yang menangkal COVID. Wah sudahlah, kalau di dalam rumah Allah itu tidak perlu pakai masker. Emangnya di rumah Allah COVID tidak bisa masuk? Jangankan COVID, iblis wae akeh. Nggih mboten? Bapak Ibu saudara-saudara, itu loh. Saya juga tidak mau idiot dalam soal religi, Bapak Ibu saudara. Juga jangan idiot dalam soal COVID, sehingga kita tidak memahami dengan baik. Nah, maka selagi kita diberikan kekuatan oleh Tuhan, mari kita gunakan dengan baik, jangan dibatasi. Kalau kita sudah menggunakan itu dan terkena, ya sudah, itu bagian dari konsekuensi logis profesi yang kita jalani. Saya gitu kan, saya tantang itu. Kalau ada dokter yang masih takut sudah menggunakan protokol, lah itu bahaya itu. Gitu. Itu tidak boleh. Nah, masyarakat juga harusnya tidak ditakut-takuti. Yang penting mari kita masih menggunakan akal kita dengan baik dan tidak membatasi akan kekuatan Allah dalam kehidupan kita. Ini yang tentu menjadi perhatian kita. Nah, sehingga kita tidak khawatir di tengah-tengah kondisi seperti saat ini. Jangan batasi itu loh. Ya. Jangan-jangan, nah itu kata jangan-jangan itu loh. Bapak Ibu saudara-saudara yang seringkali membatasi itu. Mari kita hilangkan itu, ya. Supaya kita meyakini betul bahwa Kristus yang naik ke surga itu ada di dalam kehidupan ini. Mengapa kita harus takut? Inilah pandemi yang terjadi di dunia ini. Ya kita hadapi saja, Bapak Ibu Saudara. Memang inilah realitasnya. Inilah realitas kita. Yang penting tidak membatasi kuasa Tuhan untuk terus berkarya di dalam kehidupan kita bersama. Ya, konteks kita ini yang tentu menjadikan banyak orang depresi, Bapak Ibu. Ya, belum lagi soal ekonomi dan sebagainya. Itu ya, semakin banyak perusahaan yang tutup. Ya, ada yang bekerja di matahari, berapa yang tutup? Banyak kan? Nah, belum lagi di perusahaan-perusahaan yang lain. Ya inilah konteks kita di tengah pandemi ini. Nah sekarang tugas kita ini apa? Sebagai perwujudan bahwa kita memiliki Tuhan yang telah naik ke surga.
yang kekuatan kuasanya tidak dibatasi oleh apapun. Mari kita menjalankan amanat yang Tuhan nyatakan bagi kita sebelum Dia naik ke surga. Dengan perlengkapan Roh Kudus, kita harus berkarya bagi dunia ini di tengah konteks apapun. Kita harus tetap berkarya, Bapak Ibu Saudara. Di tengah banyak saudara-saudara kita yang dirumahkan, yang di PHK, perekonomian semakin sulit, ya mari kita menjadi orang juga yang tidak individualis, yang membatasi diri hanya untuk hidup diri sendiri. Mari kita meneladani Allah yang tidak terbatas, dan mari kita bisa hidup juga dalam konteks ini, berbagi kehidupan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan hanya mau hidup sendiri, pusing amat dengan orang lain. Yang penting saya hidup enak. Peduli apa dengan orang lain? Nah, itu berarti kita masih terbatas pikiran kita. Kalau tidak terbatas pikiran kita, kita berbagi dengan apa yang ada pada diri kita. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan, supaya kita menjadi saksi Kristus di tengah kehidupan ini. Masih bisa berbagi. Jangan jaga jarak menjadikan kita semakin jauh, tidak. Tetapi jaga jarak dalam kerangka itu kesehatan. Tapi kalau kita berbagi, memperhatikan, peduli, itulah nilai yang diajarkan Kristus dalam keberadaan kita sebelum Dia naik ke surga. Mari kita terus tunjukkan menjadi gereja yang peduli. Saya bersyukur rumah sakit Yakum itu milik GKJ GKI, karena sekarang digagas menjadi rumah sakit yang inklusi. Bapak Ibu Saudara, artinya apa? Peduli orang-orang miskin sekalipun tidak ditanggung BPJS, tidak kemudian berbisnis melalui dunia kesehatan. Banyak difabel, banyak orang termarginalkan, gelandangan dan sebagainya. Mereka tidak punya BPJS. Siapa yang peduli dengan itu? Kalau bukan rumah sakit milik Kristus. Dan GKJ harusnya bangga dengan itu. Sekarang kami di Yakum ada program biji sesawi. Penggalangan dana internal dan eksternal untuk menolong orang-orang miskin yang tidak mampu, Bapak Ibu Saudara. Mereka terbatas dalam berpikir, dalam kesempatan, dalam apapun. Orang Kristen yang sudah berpikir tidak terbatas harusnya menjangkau mereka. Itu yang harusnya ada dalam keberadaan hidup kita sebagai umat Tuhan. Dan ini harus kita lakukan terus dalam konteks apapun. Sehingga kita tidak lagi ada dalam batasan-batasan pikiran kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang sudah memiliki pikiran luas, jangan hanya untuk sendiri. Masih banyak orang yang mengalami kesulitan, kekurangan dan sebagainya yang dibatasi oleh apapun. Saya pernah menegur teman waktu naik mobil bersama, teman pendeta. Waktu ada orang pengamen ngemis di jalan, Bapak Ibu Saudara-saudara, Mas, rasa diwenehi. Lho ngapa? Kae males, Mas. Ya kan kuat, sehat, iso kerja. Saya bilang, kita tidak boleh seperti itu berpikir. Itu pikiran sempit yang dibatasi oleh kekerdilan berpikir. Mari kita berpikir luas. Apakah mereka bisa masih memiliki kesempatan kerja dalam konteks mereka? Nah, ini yang tentu harus kita pikirkan bersama. Dan gereja mau tidak mau harus ada dalam pikiran-pikiran seperti itu. Bukan soal 1000, 2000, bukan itu. Tapi bagaimana kita terlibat di dalam karya, di tengah-tengah
konteks kehidupan ini. Itu menurut saya yang lebih penting. Dan bukan soal itu, tapi bagaimana kita berpikir luas. Tidak dibatasi lagi. Saya berharap Bapak Ibu Saudara dalam konteks ini, pikiran Allah yang tidak terbatas itu juga ada di tengah gereja. Kekuatan kuasa Allah yang tidak terbatas itu juga ada dalam kekuatan gereja. Juga ada dalam kekuasaan gereja. Itu yang menurut saya harus diterapkan dalam kehidupan ini. Jangan dibatas-batasi lagi. Kalau kita mau berkarya bagi Tuhan yang sudah bangkit, yang naik ke surga, dan yang sudah memberikan rohnya kepada kita. Monggo, kita semuanya harus berpikir luas. Gitu ya. Saya yakin di Jonggrangan ini sudah berpikir luas gitu ya. Berpikir luas. Mula nek enten kanca sing sok napa nika adaanipun radi pikiranipun sempit mung cekak ngeten nika, kowe iki mbok dolan sing rada adoh. Kula namung ngeten. Dolanmu mung neng kurang adoh, jajanmu ki ya aja mung neng kono. Artinya kalau kita berpikiran luas, mari kita juga ada dalam pikiran Tuhan. Itu loh. Itu yang menurut saya penting Bapak Ibu Saudara, sehingga gereja semakin hari dalam konteks pandemi ini tetap melakukan karya. Jangan berkata lagi terbatas gitu maksud saya ya. Itu kan tinggal kita mau atau tidak. Kalau kita mau, jadilah. Kalau kita terbatas selesai. Kita tidak bisa apa-apa dan kita tidak melakukan apa-apa, itu yang jelas. Nggih napa nggih? Ngeten nggih. Jangan terbatas ya selesai. Ya, mari kita lakukan. Dan itu menjadikan kita orang-orang yang meyakini bahwa Kristus yang naik ke surga itu Allah yang telah melakukan karya besar, karya agung bagi kita semua. Ada yang masih takut mati? Bapak Ibu Saudara, mboten napa-napa, ora usah wedi, ora usah isin diakui mawon gitu. Takut mati bukan berarti kita tidak mau mati. Tapi takut mati membuat kita semakin bijak menyikapi hidup sehingga kita nanti ada dalam kemuliaan dan karya Tuhan. Gitu loh. Bukan takut karena matinya, bukan. Ya, tapi takut mati dalam pemahaman kita masih diberi hikmat selagi menjalani hidup. Itu saya setuju. Tapi kalau takut soal matinya, itu orang Kristen yang tidak ngerti Yesus yang naik ke surga menyediakan tempat. Nggih? Amin nggih. Bapak Ibu Saudara, saya tanggal 25 itu diminta berbicara soal takut mati oleh salah satu gereja karena warganya semua takut mati. Ya untunglah masih ada yang takut mati, jadi saya diundang. Kalau ndak repot nanti. Tapi Jonggrangan rasah ngundang perkara kuwi nggih. Jonggrangan wis cerdas-cerdas nggih, luar biasa itu ya. Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan memakai kita. Jadi jangan batasi itu lagi. Dengan pikiran kita, yakin ya, bangun tidur puji Tuhan. Masih Bapak Ibu Saudara-saudara. Aja mikir gek-gek, aja hilangke wae Bapak Ibu Saudara. Saya nek mikir kuwi Pak, waduh stres itu loh, depresi sendiri. Awang bangun tidur itu terus ke rumah sakit. Itu ya, Bapak Ibu Saudara. Makanya ndak perlu mikir ojo-ojo. Yes, pokoknya jalani. Itu yang penting dalam kehidupan ini. Dan ndak usah kita berpikir sempit. Mari kita lihat Tuhan yang tidak dibatasi oleh apapun itu selalu berkarya bagi kita. Dan nanti dalam penghayatan Pentakosta, Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan sebelum naik ke surga itu nyata bagi kita. Rohnya itu senantiasa menguatkan kehidupan kita supaya kita terus berkarya menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan ini dan Tuhan dipermuliakan. Amin. Gusti berkahi, memampukan kita semua untuk berpikir
tidak terbatas, karena Allah memang tidak bisa dibatasi oleh apapun. Amin. Mari kita teduh. Bapak Ibu, kami persilakan untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di sepanjang abad dan tempat, marilah kita meneguhkan kembali pengakuan kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta anak-anak yang terkasih, mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke surga saat ini, kami bersyukur jika firman-Mu meneguhkan kami untuk kami senantiasa berpikir dengan pikiran Kristus yang tidak terbatas oleh waktu dan ruang. Biarlah kami dimampukan dalam kondisi ini untuk menjadi pribadi-pribadi Kristiani yang meyakini Allah itu maha besar, maha kuasa, sehingga dengan kekuasaan-Mu, Engkau memampukan kami untuk menjalani kehidupan ini dalam kondisi apapun. Kami percaya Allah yang sudah naik ke surga senantiasa menyatakan kehendak-Nya bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Allah, pada kesempatan ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam pergumulan, dalam masalah. Tolong lawatlah mereka ya Tuhan, berikan kekuatan, kemampuan, sehingga mereka senantiasa oleh kekuatan Allah dimampukan untuk mengatasi setiap pergumulannya, dan Allah memberikan jalan keluar yang terbaik. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk umat-Mu yang sedang sakit. Kami berdoa untuk Ibu Sri Rahayu, Ibu Tiwi Widiarto, Ibu Partiman, juga saudara-saudara kami yang lain yang tidak kami sebutkan satu persatu. Lawatlah mereka, jamahlah mereka, mujizat Tuhan yang tidak dibatasi oleh waktu dan ruang, Engkau nyatakan bagi anak-anak-Mu ini, sehingga kesembuhan dari Allah dirasakan oleh mereka. Jamah dengan kekuatan kuasa-Mu ya Tuhan, mampukan mereka untuk terus berpengharapan kepada Tuhan. Hilangkan rasa takut khawatir dalam keberadaannya, dan biarlah sepenuhnya percaya kepada Kristus yang naik ke surga. Tuhan, Kau berkati upaya-upaya yang dilakukan keluarga, baik secara medis. Tuhan berkati
obat-obat, alat medis, dokter, perawat, dan yang lain, sehingga semua menjadi sarana kesembuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu, ya Allah. Berkati juga anak-anak kami yang studi, yang bekerja, yang sedang mengupayakan pekerjaan. Tuhan, lawat dan berikan hikmat, akal budi, kekuatan, kesehatan. Engkau Allah yang senantiasa peduli kepada anak-anak kami. Berkati mereka sehingga apa yang dicita-citakan berhasil. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu, ya Bapa. Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati gereja-gereja Tuhan, terkhusus gereja-Mu di GKJ Jonggrang ini. Berkatilah ya Allah, setiap program-program pelayanan di tengah pandemi COVID ini, Tuhan yang memberkati, sehingga semua dapat berjalan dengan baik. Biarlah kami juga memiliki keyakinan kepada Kristus yang sudah naik ke surga, yang kekuatan kuasanya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, senantiasa memampukan gereja-Mu untuk berkarya di tengah kehidupan ini. Kami yakin ya Allah, jika kami saat ini meyakini Tuhan yang naik ke surga, Tuhan pun berkarya bagi kehidupan gereja-Mu. Engkau yang senantiasa menyediakan segala sesuatunya sesuai dengan karya kehendak-Mu, sehingga gereja-Mu senantiasa dimampukan berkarya dalam konteks pandemi COVID-19 ini, ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memakai gereja-Mu, umat-Mu, jemaat-Mu menjadi saksi-saksi Kristus untuk berkarya di tengah masa pandemi ini. Apapun yang kami lakukan, apapun yang kami jalani, kami percaya semuanya kekuatan kuasa Allah yang memampukan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberkati gereja-Mu di dalam segala keberadaannya. Saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah para pemimpin bangsa kami, beri hikmat, akal budi, mampukan mereka untuk membawa bangsa ini lebih baik. Kami juga mohon berkat-Mu untuk pejabat aparat yang saat ini menjadi Satgas COVID-19. Tuhan berkati mereka, beri hikmat, akal budi, mampukan mereka untuk menjalankan tugas-tugasnya dengan baik, agar melalui para pejabat dan aparat, segala persoalan COVID-19 segera diatasi, dan kami segera luput dari wabah ini, ya Allah. Engkau juga memakai rakyat Indonesia untuk memiliki kesadaran bersama, untuk menjaga bersama, supaya kami tidak menjadi orang-orang yang memaksakan kehendak untuk menerobos setiap peraturan-peraturan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah bangsa kami. Tuhan, Engkau senantiasa menyadarkan kami rakyat Indonesia untuk bersama-sama aparat dan pejabat mengatasi wabah COVID-19 ini, ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, ya Allah. Terima kasih ya Tuhan, berkati jemaat-Mu, baik yang ada di dalam gereja ini dan juga di rumahnya masing-masing, juga di tempat lain, dalam kerangka menghayati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Jadikanlah kami saksi-saksi Kristus untuk terus berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami semua, sehingga kami merasakan karya Kristus yang naik ke surga. Terima kasih ya Allah. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu, dan kami mengakhiri syafaat ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan
kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bila kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ibrani 13 ayat 15 sampai 16. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan kurban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab kurban-kurban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 288. Tuhan Allah Bapa Surgawi, Engkaulah yang menciptakan langit, bumi beserta isinya. Engkaulah yang berbelas kasih kepada kami, memelihara hidup kami. Perkenankanlah ya Tuhan, kami mengucapkan syukur kepada Tuhan, karena di pagi ini Engkau masih memperkenankan kami menyampaikan persembahan kepada Tuhan. Kami mohon Tuhan mensucikan persembahan itu dan mendatangkan berkat, bukan mendatangkan hal yang tidak baik. Ampuni dosa-dosa kami selama kami menyampaikan persembahan, dan ampuni juga kebaktian kami seandainya ada kekeliruan, sehingga apa yang kami lakukan menjadi perkenan Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kasih dan penyertaannya tak terbatasi ruang dan waktu. Oleh karena itu, marilah kita menyatakan kasih, sukacita,
pengharapan dan pemulihan tidak terbatas pada komunitas kita saja. Kita diutus untuk terlibat secara nyata bagi pemulihan dunia dan isinya. Kita akan mengakhiri ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga dengan menyanyikan nyanyian pengutusan PKJ 177 bait 1, Aku Tuhan Semesta. Aku Tuhan semesta, cerita-Mu ku dengar. Kau di dunia yang gelap ku selamatkan. Akulah pencipta terang, malam jadi benderang. Siapakah utusanku membawa terang? Ini aku, utus aku. Ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku, ku prihatin akan umat-Mu. Saudara-saudara yang terkasih, kenaikan Tuhan Yesus ke surga menjadi awal perutusan bagi kita untuk menjadi saksinya di seluruh dunia, tak terbatasi ruang dan waktu. Kiranya Tuhan mampukan kami menjadi saksinya yang setia. Janganlah takut, karena engkau tidaklah berjalan sendirian. Kuasa Roh Kudus yang tak terbatas ruang dan waktu akan senantiasa menyertai-Mu. Syukur kepada Allah karena kasih dan penyertaan-Nya. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Jemaat yang terkasih, undurlah dari tempat ini dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.